Kita akan bahas tentang audit SDM. Audit itu artinya kita melakukan pemeriksaan terhadap SDM. Tujuan dari pembelajaran audit SDM, Anda bisa memahami dan menjelaskan konsep audit SDM. Memahami pentingnya audit SDM dalam mendukung kinerja organisasi. Audit SDM penting demi sebuah kinerja atau prestasi kerja perusahaan. Jadi kinerja itu kan ada kinerja perusahaan, ada kinerja karyawan, ada kinerja tim. Dan kemudian memahami proses audit SDM pada dunia kerja. Berikutnya, apa itu definisi audit SDM? Audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jadi audit itu, lihat sini plototin, proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti. Jadi dikumpulkan dulu bahan bukti dan kemudian dievaluasi. Dilihat, diperiksa, dan kemudian diberikan penilaian. Tentang apa? Bahan bukti tentang apa? Tentang informasi yang dapat diukur. Jadi informasinya bukan tidak dapat diukur, tapi informasi yang dapat diukur. Yang dapat diukur artinya bisa kemudian dihasilkan sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan itu adalah kesimpulan yang valid. Kenapa? Karena berbasiskan data-data yang bisa diukur. Misalnya mengaudit sejauh mana SDM di sebuah departemen itu berkinerja baik atau tidak. Dengan berdasarkan informasi hasil dari penilaian kinerja, maka kemudian bisa menyimpulkan bahwa departemen A ini ya bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik. Mengenai suatu entitas ekonomi perusahaan ataupun departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Jadi auditor itu dia syaratnya harus kompeten itu cakap. Independen itu adalah dia betul-betul tidak bergantung, artinya dia memang independen, dia tidak dipengaruhi. Ya, dia tidak dipengaruhi oleh kekuatan apapun, idealnya seperti itu. Untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, ada seperangkat kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga atau sebuah departemen. Maka kemudian laporan yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh si auditor tadi akan dianalisa dan kemudian dilihat sesuai enggak dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Apakah melebihi, ataukah kurang, ataukah sama pemenuhan kriteria tersebut. Begitu. Audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan. Jadi, audit SDM itu, objeknya itu adalah departemen, atau divisi, atau perusahaan secara keseluruhan. Dalam arti, audit SDM ini mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam satu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Jadi kegiatan-kegiatan SDM, misalkan rekrutmen, seleksi, penempatan, kemudian pemberian tunjangan atau
kompensasi itu adalah bidang-bidang yang kemudian perlu untuk diaudit. Di akhir dari audit itu akan muncul yang namanya rekomendasi. Dan inilah rekomendasi ini sebagai sebuah peningkatan atau perbaikan. Ketika dari audit itu ditemukan adanya fraud itu misalnya kecurangan, maka bisa jadi rekomendasinya adalah dilanjutkan misalkan ke ranah hukum. Tujuannya adalah untuk perbaikan di masa yang akan datang agar fraud itu, kecurangan itu tidak terjadi kembali. Tujuan dari audit SDM itu yang pertama menilai efektivitas dari fungsi SDM. Efektif tidak sih SDM yang ada di dalam perusahaan itu yang bekerja di departemen, yang bekerja di divisi-divisi, di bagian-bagian efektif atau tidak? Artinya efektif itu apakah SDM yang direkrut itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menilai apakah program atau aktivitas SDM, termasuk di dalamnya praktek manajemen SDM itu, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengangkatan, penempatan, training, pengembangan, kemudian kompensasi, telah berjalan secara ekonomis. Berjalan secara ekonomis tidak, hemat enggak, efektif enggak. Efektif itu artinya berdampak, dan efisien tidak. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Artinya, tujuan dari audit itu untuk bisa memunculkan sebuah kepastian. Apakah program atau aktivitas SDM itu berkesesuaian enggak dengan ketentuan, aturan, kebijakan yang ada di perusahaan. Misalnya dalam rekrutmen, peraturan dari atau kebijakan dari perusahaan itu menetapkan yang direkrut misalkan 100 orang dengan kualifikasi misalnya S1 100 orang tersebut. Maka auditor SDM akan melihat apakah program SDM rekrutmen ini benar-benar merekrut 100 orang dengan latar belakang pendidikan S1 atau ada yang menyimpang. Berikutnya mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Jadi mengenali apa-apa saja yang masih perlu ditingkatkan terhadap aktivitas SDM. Misalkan di perusahaan ini ditetapkan misalkan upah gaji standar UMR atau UMKM. Apakah perlu ditingkatkan enggak? Ya, gaji ini. Atau perlu ditinjau ulang tidak? Seperti itu. Penetapan karyawan sebagai karyawan tetap, misalkan sekian persen dari total karyawan, itu sudah efektif atau tidak? Berikutnya adalah tujuan audit SDM merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Jadi akan nanti di akhir dari laporan auditor tersebut akan diajukan beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Kalau tadi tujuan, kalau sekarang manfaat. Manfaat dari audit SDM itu adalah mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Jadi setelahnya diaudit, nanti akan kelihatan sejauh mana kontribusi Departemen SDM terhadap organisasi. Apakah Departemen SDM ini atau HRD ini sudah sesuai dengan keinginan atau tujuan dari perusahaan. Meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Dengan adanya audit SDM, maka kelihatan profesionalisme Departemen SDM bahwa dia siap untuk diaudit, bahwa dia adalah orang profesional yang siap untuk diperiksa, siap untuk diaudit, siap untuk dievaluasi.
Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi dari karyawan Departemen SDM. Karena audit SDM ini terkait dengan ranah pekerjaannya bidang HRD atau Departemen SDM, maka dengan adanya audit ini, tanggung jawab dan profesionalisme dari karyawan di Departemen SDM bisa lebih terdorong. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Jadi semakin jelas tugas tanggung jawab Departemen SDM, di antaranya tugas Departemen SDM itu memastikan bahwa semua praktek-praktek SDM itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kenapa? Dia nanti akan diaudit nih oleh auditor SDM. Mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Dari hasil hasil dari auditor tadi, audit SDM tadi bisa memunculkan kebijakan-kebijakan dan praktik SDM baru. Karena nanti di dalam hasil auditor itu, hasil audit tadi akan muncul rekomendasi-rekomendasi. Berikutnya, manfaat audit SDM menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Jadi, ketika ternyata setelah diaudit, oh ada masalah. Dalam rekrutmen ternyata kelebihan. Yang ditetapkan 100 ternyata muncul 102 misalnya. Maka ini masalah kritis. Masalah yang penting yang harus segera ditindaklanjuti. Memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Orang seringkali lupa, seringkali dia terpeleset tidak taat terhadap aturan dan hukum. Maka audit itu bisa memastikan, bisa mengembalikan orang-orang ataupun departemen yang tadinya tidak taat pada aturan kembali kepada aturan. Menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Ya, karena dengan audit SDM diharapkan nanti temuan tadi akan menjadi rekomendasi untuk kemudian ada perbaikan SDM. Ketika terlalu boros, maka biaya SDM bisa diturunkan. Meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Jadi mendorong Departemen SDM ini untuk berubah dan memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM itu kan terkait dengan misalkan database SDM, tentang kinerja dari masing-masing SDM yang ada di sana, tentang banyak hal terkait dengan SDM yang itu diwadahi, diakomodir dalam sistem informasi SDM. Pendekatan audit SDM menentukan ketaatan pada hukum dari berbagai peraturan yang berlaku. Jadi pendekatannya audit SDM itu didekati dengan hukum. Jadi orang auditor ketika datang, maka di sini sudah di dalam pikirannya, di dalam otaknya itu sudah menempel aturan, hukum dan sebagainya. Mengukur kesesuaian dengan tujuan, dengan tujuan program, dengan tujuan organisasi. Ya, apakah sesuai atau tidak program-program SDM itu dengan tujuan organisasi. Dan menilai kinerja dari program. Jadi apakah kinerja rekrutmen dilakukan misalkan dalam satu tahun satu kali? Apakah kinerja program rekrutmen ini berhasil atau tidak? Apakah kinerjanya bagus atau tidak? Langkah-langkah audit SDM pertama adalah audit pendahuluan. Jadi mengumpulkan dan mengevaluasi bahan yang sifatnya mungkin hanya sifatnya garis besar saja. Ya. Review dan pengujian akan pengendalian manajemen atas program-program SDM. Apakah manajemen melihat sejauh mana manajemen, artinya pihak perusahaan, sejauh mana mereka itu melakukan semacam supervisi atau controlling atas program-program SDM. Jadi melihat ini misalkan ada program rekrutmen dilakukan oleh Departemen SDM. Nah, dalam langkah-langkah audit, langkah setelah audit pendahuluan adalah melakukan review, peninjauan ulang dan menguji apakah sejauh mana controlling
dari manajemen terhadap program-program SDM, terhadap program rekrutmen, seleksi, penempatan, kompensasi, training dan pengembangan seperti itu. Maka kemudian setelahnya melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, dilakukan audit lanjutan lagi. Dan setelah audit lanjutan dilakukan pelaporan dan kemudian tindak lanjut. Tindak lanjut bisa jadi yang dilakukannya mungkin oleh bidang lain dari perusahaan. Ruang lingkup audit SDM, rekrutmen dan perolehan SDM melalui proses awal perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Tuh, ruang lingkupnya yang akan diaudit. Yang kedua adalah pengelolaan atau pemberdayaan SDM. Meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai pelatihan, pengembangan, sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Apakah program-program tersebut itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Sesuai dengan target dan tujuan perusahaan atau tidak? Kemudian terkait juga dengan pemutusan hubungan kerja, ya, akibat mengundurkan diri atau karena pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Jadi dilihat, jadi ada proses perolehan, proses di dalam, dan proses untuk keluar. Jadi input, proses, output itu semuanya di audit. Itu merupakan bagian ruang lingkup audit SDM. Jadi ini ruang lingkupnya adalah perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Ini maka yang akan dilihat informasinya adalah anggaran SDM. Kemudian juga data catatan biaya rekrutmen. Terlalu boros atau tidak? Uraian dan spesifikasi pekerjaan apa yang ditawarkan dalam rekrutmen. Tingkat penerimaan karyawan, apakah karyawan tingkat penerimaan bisa jadi apakah karyawan merasa senang, puas dengan proses rekrutmen tadi. Catatan wawancara karyawan akan dilihat apakah karyawan yang direkrut itu apakah sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan atau tidak. Maka akan lihat kepada hasil wawancara karyawan. Catatan lamaran yang ditolak. Apakah ada karyawan yang ditolak padahal dia qualified, dan kemudian permintaan transfer. Artinya transfer karyawan, ya. Ya, apakah ada permintaan dari departemen kepada departemen SDM tentang karyawan yang ingin ditempatkan di departemen tersebut. Ruang lingkup pengelolaan SDM, ya ini yang sifatnya di dalam, setelahnya dia masuk karyawan. Pelatihan pengembangan karyawan, keselamatan kesehatan kerja, kesejahteraan karyawan, hubungan kerja, dan penilaian kinerja. Kemudian ini adalah sumber informasi yang akan dilihat oleh si auditor. Biaya pelatihan, catatan produksi, kecelakaan kerja, pengendalian kualitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang di lingkup yang terakhir, pemutusan hubungan kerja. Yang akan dilihat adalah ruang lingkupnya memasuki usia pensiun, pengunduran diri karyawan, pelanggaran disiplin, dan karyawan meninggal. Maka yang akan dilihat adalah aturan pensiun, aturan mengenai kompensasi karyawan, aturan disiplin karyawan, aturan sanksi karyawan, hak dan kewajiban bagi karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja. Dia akan melihat si auditor itu kepada informasi-informasi ini. Dia akan mengumpulkan informasi ini dan kemudian mengevaluasi informasi ini, kemudian akan ditemukanlah temuan, dan temuan itu akan dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Itu saja materi tentang audit SDM.